Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas video aku Ratih. Jadi di sini aku akan menyelesaikan studi kasus interpilihan rutin. Baik, langsung saja. Di sini aku akan membuat topologinya terlebih dahulu dengan membutuhkan 1 router, 3 switch, dan 8 PC. Nah, di sini aku akan merapikannya terlebih dahulu topologi yang sudah dibuat. Kemudian aku juga akan memberi pembeda di setiap pilannya agar lebih menarik juga dan lebih rapih. Terus di sini aku pasang kabel dari PC ke switch atau dari switch ke setiap PC-nya. Aku menggunakan kabel strike untuk switch ke PC, sedangkan switch ke switch itu aku menggunakan kabel cross. Nah, di sini juga saya akan memberi nama di setiap pilannya, mulai dari pilan 10, 20, 30, dan 40. Nah, di sini saya akan memasukkan IP di setiap pilannya dengan IP yang berbeda, mulai dari pilan 10, 20, 30, dan 40. Di sini saya memasukkan IP 172.17.10.11 dengan gateway 172.17.10.1. Nah, untuk IP yang kedua ini berbeda hanya di NA-nya saja. Untuk pilan 20 yaitu 27, untuk pilan 30 yaitu 37, dan untuk pilan 40 yaitu 47. Nah, sedangkan IP address di PC yang sebelah kanan ini aku memasukkan 172.17.10.21. Kalau untuk di pilan 20-nya yaitu 172.27.20.22. Di pilan 30 ini aku memasukkan IP 172.37.30.23, dan untuk di pilan yang ke-40 yaitu 172.40.24. Sementara untuk gateway-nya itu menyesuaikan untuk pilan 10.1, pilan 20.2, pilan 30.3, dan pilan 40.4. Di sini saya akan melanjutkan ke konfigurasi router. Di sini saya akan masuk ke mode enable terlebih dahulu, kemudian ke mode configure terminal. Setelah itu saya akan mengetikkan no sh untuk menyalakan kabel yang terhubung ke switch. Nah, di konfigurasi router ini ada yang namanya encapsulation.1key, yaitu untuk memberi hak akses untuk interface trunking agar keempat pilan ini dapat terhubung. Setelah encapsulation.1key ini ada IP address, tetapi yang dimasukkan ini tuh gateway-nya, bukan IP address-nya. Jadi setelah gateway ada subnet mask-nya. Dari pilan 10, 20, 30, dan 40 ini konfigurasinya sama, mulai dari interface, encapsulation, dan IP address serta subnet mask. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke konfigurasi ketiga switch dengan memulai di switch yang pertama terlebih dahulu. Di sini seperti biasa saya masuk ke mode enable dan configure terminal. Kemudian di sini juga saya mengganti nama menjadi S1 untuk switch ke-1. Kemudian di sini saya memberi nama di setiap pilannya, yaitu pilan 10 name guru, pilan 20 name siswa, pilan 30 name siswi, dan pilan 40 name sekolah. Setelah ini aku memasukkan interface, kemudian switch port mode akses, dan switch port akses pilan 10. Itu untuk meminta akses. Dari pilan 10 hingga 40 konfigurasinya sama, yang berbeda hanya di interface-nya saja, itu menyesuaikan. Kalau di sini saya menggunakan interface 01 untuk pilan 10, interface 02 untuk pilan 20, interface 03 untuk pilan 30, dan interface 04 untuk pilan 40. Setelah keempat pilannya ini sudah terkonfigurasi, di sini saya akan memasukkan switch port mode terang, yaitu dengan memasukkan 3 kali mode terang. Interface yang pertama itu dari switch ke router, yang kedua dari switch 1 ke switch 2, dan yang ketiga itu dari switch 1 ke switch 3. Untuk konfigurasi switch kedua dan switch ketiga itu sama seperti switch ke-1, hanya saja beda dalam mode terangnya. Kalau tadi di switch pertama itu di mode terangnya 3 kali, sedangkan di switch kedua dan ketiga ini di mode terangnya hanya 1 kali saja.
Semua konfigurasi router dan switch-nya sudah selesai. Sekarang aku akan coba mengirim pesan dari sesama pilan dan berbeda pilan. Apakah sudah berhasil konfigurasinya atau masih gagal? Nah, akhirnya setelah semuanya beres dan aku mencoba mengirimkan pesan, bisa dilihat di sini bahwa konfigurasinya sudah benar dan sudah berhasil. Jadi, sesama pilan ataupun berbeda pilan juga akan saling terhubung. Mungkin cukup sekian tugas atau penyelesaian studi kasus dari saya, Rati. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan pengucapan saya yang belibet ataupun kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.